Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi-lagi kawan-kawan di channel Riam Biru. Terima kasih banyak. Dan tentu saja apa kabar kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, nggak usah pakai lama. Ini adalah video atau cerita kelanjutan dari cerita sebelumnya dari Mbak Haryati ya, mengenai pengalamannya Mas Sabto waktu itu. Nah, di cerita sebelumnya itu kan diceritakan kalau Mas Sabto itu sudah ketemu sama keluarganya Mbak Tini, menjelaskan semuanya apa yang terjadi, dan berkat bantuan Bapak sama Ibu juga, keluarganya Mbak Tini pun akhirnya ya percaya menerima alasan tersebut. Mbak Tini pun memaafkan Mas Sabto dan mulai ngerti, oh maksudnya itu seperti ini. Dan ya justru itu, setelah hari itu Mas Sabto membongkar semuanya. Dia itu kan sempat jatuh sakit ya sebelumnya, kemudian setelah sembuh menceritakan hal itu semua. Nah dari situlah Mas Sabto kan udah keluar dari rumahnya Jeng Darim itu. Udah benar-benar keluar, nggak pernah ke sana lagi. Dan setelah sekitar 3 hari ketemu sama keluarganya Mbak Tini, di situ ada desas-desus. Ya tentu saja Mas Sabto itu jadi omongan warga, tapi warga itu belum pada tahu. Bodoh amat lah, biarin aja begitu. Nah ini ada omongan lagi, kabar itu mulai terdengar. Katanya apa? Jeng Darim itu udah nggak pernah kelihatan, intinya begitu. Dan mobilnya itu nggak ada di sana. Rumah itu kalau malam itu gelap. Apa ada orangnya atau enggak ya, begitu kan? Sampai ya ada yang bilang, ada yang melihat Jeng Darim itu keluar, cuman rumahnya kok sekarang kayak sepi, kayak nggak ada penghuninya. Mungkin dia tuh memang lagi keluar dan nggak balik-balik lagi. Nah di situ Mas Sabto pun nambahin cerita ke keluarganya. Dia lagi ngobrol-ngobrol masalah Jeng Darim tersebut, sesuatu yang mungkin sebelumnya lah sebaiknya nggak usah diceritakan pada awalnya, tapi akhirnya dibuka juga sama Mas Sabto. Dia selama deket sama Jeng Darim itu memang pernah keluar rumah. Jadi waktu itu mereka berdua itu keluar sekitar jam 11 malam. Di kampung itu udah lumayan cukup sepi. Mereka keluar bawa mobil ya, ke sana menuju ke suatu tempat yang memang lumayan cukup jauh dari Magelang, dari rumahnya Mbak Haryati tersebut. Keluar di luar kota, dan di sana itu menuju ke suatu tempat yang ya entah berantah lah, kayak semacam hutan. Dan mereka itu menuju ke suatu tempat lagi, di mana di situ tuh ada sebuah gua kecil. Ada gua tapi lubangnya tingginya itu paling sekitar 40 atau 50 cm, cuman agak sedikit memanjang gitu ya. Nah si Mas Sabto disuruh nunggu di depan. Bu Darim itu masuk ke sana, bawa kayak lampu minyak kecil gitu ya. Itu masuk ke dalam situ, dan Mas Sabto cuma nungguin aja di sana sambil terus berdoa tentu saja ya. Takut juga waktu itu, cuman akhirnya Bu Darim keluar dan gak terjadi apa-apa. Pulanglah lagi ke rumah gitu kan. Sepanjang perjalanan Mas Sabto itu ndak pernah nanya Jeng Darim itu habis ngapain gitu ya. Itu ndak pernah ditanyakan sama Mas Sabto. Ya pura-pura diem ngobrolin yang lain santai gitu ya. Dan akhirnya udah sampai ke rumah lagi. Nah itu godaan-godaan selanjutnya itu pun selalu datang setiap malam. Tapi Mas Sabto itu selalu bilang, belum waktunya, kamu sabar dulu ya. Itu udah manggil Jeng Darim itu, kalau di depannya itu cuman kamu-kamu doang. Tapi seingatnya Mbak Haryati, saat Mas Sabto menceritakan Jeng Darim, itu pasti nyebutnya Bu Darimah gitu ya. Bu Darimah sempat meminta begini, cuman ya aku tahan-tahan terus intinya, kata Mas Sabto. Dan akhirnya pada suatu hari, pada suatu malam, aku posisinya udah tidur. Aku tidur kan sendiri-sendiri. Bu Darimah di kamarnya, aku di kamar sendiri di situ. Dan saat pada suatu malam gitu ya, ini tiba-tiba pintu kamar itu udah terbuka, dan aku ingat Bu Darimah yang ada tai lalatnya itu udah duduk Pak di atasku, kata si Mas Sabto. Cuman aku itu ngelihat aslinya, itu tuh iblis, kata si Mas Sabto. Itu bukan Bu Darimah. Itu adalah sosok perempuan yang mengerikan waktu itu. Awalnya aku ngelihat Bu Darimah kok udah di
udah di atasku kan, dengan kondisi yang seperti itu Pak, dengan kondisi yang ya berbuka-buka begitu ya. Dan lama kelamaan aku diem aja, aku berusaha tenang gitu kan, aku nggak bedal juga enggak, aku tak diemin, tak liatin terus. Tiba-tiba begitu Pak, wujudnya itu berubah. Itu adalah sosok iblis di sana, mengerikan Pak. Nah di situ pun aku nggak berontak, nggak apa, tak pegang pundaknya, tak pinggirin begini Pak. Itu sosok iblis itu kayak kaku katanya, sosok setan itu ya, maksudnya perempuan itu badannya tuh kayak kaku, tak turunin begini aja, blek, dia jatuh. Dan setelah itu aku buru-buru keluar dari rumah tersebut. Itu adalah pertemuan terakhirku dengan Bu Darima. Aku udah nggak ketemu lagi waktu itu. Aku udah keluar kan dari rumah tersebut, dan sempet ya aku tidur di rumah, ada lah nyebutin satu tetangga di situ ya. Aku tidur di situ ya. Aku sempet cerita, ngejelasin tapi secara garis besar. Nah baru waktu itu aku pulang, dan pulang aku dalam kondisi sakit Pak. Alhamdulillahnya memang gak terjadi apa-apa. Aku belum dimaharin, jadinya aku baik-baik aja sampai sekarang. Dan nah ini kan udah kan cerita seperti itu. Malam harinya ini rumah itu mulai diteror 3 hari setelah Mbak Tini, setelah mendatangi rumahnya Mbak Tini itu ya. Bu Darim itu pun beritanya kan keluar gitu kan, entah keluar kota, entah kemana, pokoknya udah nggak kelihatan lagi di situ. Rumah itu kayak ditinggalin begitu aja. Nah ini tiba-tiba malam hari, sekitar jam 1 pagi ya, udah pagi lah. Ini keluarganya Mas Sabto kan lagi pada tidur semua. Mas Sabto itu masih bangun. Mbak Yati dan keluarga akhirnya pun terbangun. Gara-gara apa? Ada suara orang itu kayak lagi bersenandung. Lebih tepatnya itu lebih kayak orang lagi nyinden begitu. Cuman nyindennya itu bukan nyinden yang serius, yang bagus gitu, enggak. Kayak orang biasa tapi lagi nyinden gitu. Dan suara itu muterin rumah. Mbak Yati bangun, bapak sama ibu bangun, langsung ke Mas Sabto kan, ke sana ke kamar. Dan Mas Sabto itu lagi duduk, kayak duduk bersila di bawah kasur di sana di lantai, matanya tuh sambil merem gitu kan, kayak sambil baca-baca doa. Bapak sama ibu pun mau bangunin juga, mau ganggu ndak enak, barangkali lagi konsentrasi. Sementara itu suara itu muterin pelan banget, kayak orang yang jalan pelan sambil nyanyi. Dan itu tuh lebih terdengar seperti kayak bacaan-bacaan mantra yang itu bukan bahasa Jawa yang dikenal oleh keluarganya Mbak Yati. Itu nggak tahu bahasa apa gitu ya, tapi nadanya dibawakan mirip seperti seorang sinden yang sedang bernyanyi. Itu mengerikan kata si itu kan. Dan Mas Sabto pun akhirnya apa, buka mata begitu kan. Begitu buka mata, Mas Sabto ternyata biasa aja, tenang. Terornya mulai datang Pak, kata si Mas Sabto. Dan Mas Sabto diem kan, terus kemudian bangun dari tempat duduk. Akhirnya apa, dia itu menuju ke samping rumah, bukan keluar ya, tapi ruang tengah, tapi sisi samping. Di situ tuh ada kacanya di sana, ketutup sama korden, dan di situ lampu dimatikan, agak sedikit gelap. Mas Sabto pun akhirnya ngintip, dan disitulah Mbak Yati, bapak sama ibu melihat sosok tersebut. Memang benar ada seorang perempuan, tidak berbusana, rambutnya itu panjang, enggak cantik, ini lebih ke menyeramkan. Itu dia lagi jalan pelan nunduk begini sambil itu nyanyi tadi, nyanyi nyinden itu, cuman bukan ya sinden ya, bahasanya pun enggak ngerti. Itu jalan ke sana dan itu muterin terus di situ, muterin rumahnya sampai akhirnya udah Mas Sabto sama keluarga pun akhirnya mundur, udah yuk kita berdoa bareng-bareng aja, kata Mas Sabto. Dan akhirnya mereka pun berdoa malam itu sebisanya lah pokoknya. Dan sampai kurang lebih sekitar jam 2 pagi baru suara itu hilang. Hal itu terjadi selama beberapa hari berturut-turut, sekitar 3 atau 4 hari seingatnya Mbak Haryati ya. Setiap malam itu dibegitukan, setiap malam itu didatangin. Dan
karena ini masalah serius dan waktu itu kan memang sudah melibatkan warga banyak warga yang ngomongin masalah ini. Ada salah satu sesepuh kampung di situ, seorang ya kayak semacam seorang kiai itu mendatangi, tiba-tiba datang ke keluarganya Mbak Yati. Keluarganya Mbak Yati tanpa meminta dan sebagainya karena percaya sama Mas Sabto ya. Dan si Pak Kiai tersebut itu datang ke sana ya karena tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari Pak Kiai sama beberapa kayak muridnya begitu ya. Jadi si bapak itu tuh ndak punya pesantren, ndak. Cuman ada beberapa murid kayak yang ikut mengaji sama beliau ini dan itu datang ke sana ikut ngobrolin masalah hal tersebut karena hal ini sudah meresahkan warga. Warga itu sudah terlalu banyak ngomongin masalah ini dan ini udah bukan masalah kecil lagi. Ini tuh masalah bahaya seperti ini. Apa yang diomongin warga itu benar. Beberapa warga kita itu kayak boleh dibilang cara gampangnya orang ngomong itu kayak udah menjadi tumbal. Itu si anak-anak muda yang kemakan rayuannya Jeng Darim gitu kan. Terus bagaimana Pak ini kan? Nah ini yang banyak ngomong itu si Mas Sabtonya. Terus bagaimana Pak Kiai ininya? Ya sudah ndak apa-apa. Kamu yang jelas kamu itu saksinya. Dan sekarang memang kamu lagi dikejar katanya. Buat diapain ya Pak ya kalau boleh tahu? Ya karena yang punya itu tuh masih penasaran sama kamu. Bu Darimah Pak maksudnya. Betul katanya. Itu masih penasaran sama kamu dan ya kamu bakalan dikejar terus. Terus bagaimana Pak? Ya kita coba bikin pagar gitu ya. Bikin rajek gaib atau semacam pagar gaib seperti itu. Itulah yang paling bisa kita lakukan supaya suruhannya itu tidak bisa mendekat ke sini kata si Pak. Ya mungkin terdengar terlalu film banget ya seperti ini. Tapi ya itu yang didengar sama Mbak Yati dulu diomonginnya seperti itu. Dan malamnya itu diadakan semacam kayak ritual-ritual begitu. Beberapa orang itu ngumpul dan warga pun banyak di sana ya. Itu apa namanya, ngumpul-ngumpul di situ melakukan acara doa bersama dan sebagainya. Dan puncak-puncaknya itu sekitar lagi-lagi sekitar jam 12 atau jam 1 pagi lah. Mbak Yati waktu itu juga nggak ikut karena perempuan gitu kan. Ini menyaksikan warga seperti kayak tiba-tiba udah marah atau bagaimana. Yuk kita datengin rumahnya itu. Dan beberapa dari mereka ada beberapa puluh gitu ya, sekitar 20 orang terprovokasi dan akhirnya datang ke rumahnya Bu Darim sana. Pagernya nggak dikunci, akhirnya warga pun masuk ke sana ya, masuk ke dalam rumah. Rumah itu sepi, lampunya itu mati, gelap-gelapan dan pintu depan itu nggak dikunci juga. Ya Pak RT udah nggak bisa ini ya, udah nggak bisa ngelarang waktu itu. Warga pun masuk, tapi masuknya itu tertib waktu itu loh. Yang tadinya tuh mau marah gitu, cuman katanya begitu sampai di depan rumahnya Bu Darim, semuanya itu pada diem gitu kan, pada malah lebih ke penasaran. Ada takutnya juga mungkin ya, warga itu kan udah bawa senter. Masuklah ke dalam rumah ke sana. Rumah itu kosong, lampunya dinyalain, cetrek-cetrek nyala. Dan tentu saja kayak digeledah gitu kan, digeledah. Di dalam rumah itu nggak ada siapa-siapa, perabotan masih ada semua, cuman Bu Darim sendiri itu nggak ada. Nah waktu itu si Mas Sabto juga akhirnya ikut ke sana kan, sama Pak Yai dan Pak RT dan yang lain-lain. Itu Mas Sabto langsung menuju ke satu kamar yang terbelah menjadi dua, atas sama bawah itu. Nah masuk ke situ, dibukalah ini apa namanya, pintunya itu kan gelap di dalamnya. Itu ada apa, disenterin sama warga. Di dalamnya itu isinya itu apa, tulang-tulang ayam. Jadi kayak ada satu binatang atau peliharaan lah di situ yang dikasih makan, kayak dikurung di dalam sana, terus dikasih makannya tuh ayam. Jadi nyisain tulang-tulang kecil gitu kan. Nah tulang-tulangnya itu ada di sana, dan yang ada tulang-tulangnya itu yang bagian atas, bagian bawahnya itu ndak ada. Bagian bawah itu termasuk yang bersih,
bahkan ada kasur kapuk juga di situ tanpa ranjang, dan di bagian atas itu kotor. Selain tulang-tulang ada kayak semacam, nggak tahulah, kayak rambut-rambut yang udah putus atau apa gitu ya. Bener-bener ya menakutkan lah kata si Mas Sabto di situ. Sementara bagian bawahnya bersih, ada lampu, ada kasurnya juga. Di bagian atasnya itu seperti itu. Ya warga kan bertanya-tanya, ini apa sih, ini apa, ini apa. Cuman Mas Sabto menolak untuk bercerita di tempat itu. Diem aja Mas Sabto dan akhirnya keluar. Begitu keluar, yaitu memutuskan kalau ya Jeng Darim itu atau Buddha Rimah itu udah nggak berada di sana. Dan akhirnya cerita itu entah dari mana, Mas Sabto sendiri itu nggak pernah menceritakan secara detail ke warga, itu nggak pernah. Ya cerita itu kayak berkembang sendiri. Buddha Rimah itu adalah sosok perempuan yang melakukan semacam perjanjian dengan iblis mungkin ya. Entah ada ya pesugihan atau apapun itu, nggak tahu. Dan mungkin dengan jalan yang semacam itu, nyari tumbal pemuda-pemuda yang memang maunya begituan doang, begitu kan. Dan mungkin ada sesuatu yang didapatkan oleh Buddha Rimah. Selain kekayaan, termasuk kecantikan, mungkin ada karisma juga, dan sebagainya. Ya, yang bikin penasaran itu sebenarnya, kata Mas Sabto, aku itu paling penasaran sama Buddha Rimah itu satu hal. Apa toh, waktu itu ngomongnya sama anak muda juga, Mbak Yati itu ngedenger gitu kan. Apa toh? Itunya toh gitu. Kamu mikirnya ke sana-sana, bukan itunya. Apa toh gitu kan. Terus apanya toh? Aku itu penasaran itu umurnya Buddha Rimah itu sebenarnya berapa sih? Itu aku nggak sempet nanya saat ditanya umur gitu kan. Aku kan ya manggilnya itu cuma nama doang saat deket sama Buddha Rimah itu. Rim, rumah Rim, jadi kayak itu ya, Rim kayak aplikasi gitu kan. Rimah gitu aja deh ya. Rimah, umur kamu sebenarnya berapa sih gitu. Ditanya seperti itu sama Mas Sabto, tapi Buddha Rimah dengan gaya apapun itu ndak pernah mau menceritakan atau menyebutkan usia aslinya itu berapa. Benar-benar dirahasiakan gitu ya. Bahkan Mas Sabto itu juga selama di situ udah sempat menyelidiki dokumen-dokumen dan apapun itu nggak ada sama sekali. Nggak ada surat menyurat, nggak ada dokumen apapun yang bisa dibaca. Bahkan apakah Darimah itu adalah nama aslinya atau bukan, itu Mas Sabto juga nggak tahu. Bahkan Mas Sabto itu sempat meragukan, bisa jadi nama Darimah itu dipakai hanya di kampung ini. Sementara di luaran sana mungkin pakai nama yang lain begitu kan. Coba cari tahu, ya nggak tahu kemana si Buddha Rimah itu pergi. Yang jelas perempuan itu misterius, cuman yang diyakini oleh warga, perempuan itu ya melakukan sesuatu yang nggak bener lah, sesuatu yang nggak baik. Dan akhirnya sudah masalah Buddha Rimah itu udah pergi dari sana, bener-bener rumah itu ditinggalin begitu aja. Cuman memang ada sesuatu yang aneh. Ini setelah beberapa tahun ya, dan Mas Sabto kan akhirnya menikah sama Mbak Tini. Rumah itu tuh runtuh dengan begitu cepatnya. Rumah yang dibangun dengan konstruksi yang lumayan cukup bagus gitu kan. Rumah orang kaya itu kan harusnya lebih awet ya. Nah ini baru sekitar 2 tahun, nggak ditempatin, nggak ditinggalin. Atapnya itu udah ambruk. Nanti dalam hitungan hari, apanya lagi yang ambruk gitu kan. Sampai yaitu tadi dalam kurun waktu 1 tahun, 2 plus 1 ya. Rumah itu tuh kayak udah tinggal puing-puing begitu doang. Mana ilalangnya itu banyak. Nah iya, tanah itu dibeli, itu kan ada kan dokumennya kan. Cuman begini, dokumennya justru ndak ada. Itu belinya tuh kayak tanah-tanah orang kampung gimana sih, dulu kan beli ndak pakai sertifikat atau apa, cuma pakai petok begitu doang ya. Ya udah tak beli, yang penting jeplak gitu kan. Udah
ini, jadi nggak sempet terdokumentasi intinya. Coba-coba dicari dokumennya ya cuman dokumen-dokumen begitu doang, cuman apa namanya kayak semacam kwitansi jual beli, hanya sebatas itu. Nggak ada, bener-bener hilang Bu Darima itu siapa, apa yang terjadi dengannya. Mas Sabto siapapun itu kehilangan hal tersebut. Sampai ini kembali sama ke Mbak Tini. Setelah itu selesai semua, ya Mas Sabto sempat ngobrol sama Mbak Tini. Mbak Tini kan juga akrab sama Mbak Haryati ya, ngobrol-ngobrol lah, kakak ipar gitu kan. Ngobrol-ngobrol, ya Mas Sabto itu sempat cerita kalau Bu Darimah itu, ya Mas Sabto wajar dong bertanya begitu kan. Nah uniknya Mas Sabto itu begitu, satu kejadian penuh tapi ceritanya itu dipetel-petel. Ke bapak sama ibu cerita begini, ke Mbak Haryati cerita begini, ke Tini cerita begini, nanti ke orang lain cerita begitu. Jadi bener-bener nggak ada yang satu itu dibruk ke satu orang, nggak. Ada detail-detail yang dipecah-pecah begitu kan. Nah ini dari Mbak Tini cerita kalau Mas Sabto itu pernah nanya, sebelumnya kan nanya umur nggak pernah dijawab, nanya anak begitu. Bu Darim jawab, kamu udah pernah punya anak, kamu punya anak nggak Rim gitu kan, ditanya Rimah, kamu punya anak nggak? Enggak gitu, aku nggak punya anak karena aku nggak bisa punya anak, kata Bu Darimah. Oh begitu. Ya cuman ada sih maksudnya yang diomongin, dan hal itu sempat bikin Mbak Tini marah, sempat ya. Cuman begitu Bu Darim itu sempat ngomong, aku nggak pernah punya anak, aku maunya punya anaknya sama kamu, dari kamu. Ngomong begitu, itu Mbak Tininya kan langsung, Mas ngomong begitu Mas. Sebagai istri begitu kan ya pasti marah lah seperti itu. Cuman ya itu kan masa lalu. Mas kamu itu bener? Enggak, aku itu enggak ngapa-ngapain sama Bu Darimah, itu enggak ngapa-ngapain. Aku begitu karena ada misi, aku pengen tahu apakah yang diomongin sama warga itu benar atau cuman fitnah doang, dan aku meyakini benar. Mengenai korban-korban yang sudah enggak ada itu, ya itu boleh dibilang kalau kita ngomong pakai bahasa kasar itu ya itu tumbalnya Bu Darimah. Ya semoga perempuan seperti itu tidak pernah datang lagi ke sini, atau ya ke tempat lain juga semoga nggak memakan korban lah. Nah Mas Sabto juga selain itu dia sempat nyari-nyari informasi begitu ya mengenai keberadaannya Bu Darimah. Cuman mungkin karena Bu Tininya juga, Mbak Tininya itu ya cemburu atau bagaimana, Mas kamu ngapain sih Mas ngurusin itu terus? Ya bukan apa-apa, kata Mas Sabto. Cuman kan kasihan kalau misal terjadi di tempat lain, setidaknya kita itu ngasih tahu orang lain. Cuman udah Mas, gak usah Mas, aku gak mau, aku keberatan kalau kamu ngurusin Darimah terus, katanya begitu. Ya sebagai perempuan pasti ada cemburunya begitu, apalagi kan sebelumnya sempat kayak dicampakan gitu, kayak pura-pura dicampakan. Itu tuh mungkin masih membekas dalam hatinya Mbak Tini, dan melarang Mas Sabto untuk melanjutkan aksinya tersebut. Dan ya akhirnya wis benar-benar kehilangan, dan itu menjadi ya trauma juga buat keluarga yang itu ya, yang apa salah satu keluarganya itu menjadi ya korban gitu. Tapi di satu sisi ada yang ya wis, namanya umur kita tidak pernah tahu, itu meninggal ya udah karena takdir dan sebagainya. Ada yang ngomong seperti itu. Itu aja cerita dari Mbak Haryati mengenai sesuatu yang pernah terjadi di kampungnya tersebut, dan hal ini melibatkan kakaknya langsung ya, Mas Sabto ya, terjun di sana. Ada perempuan aneh yang tiba-tiba datang ke kampung, bangun rumah besar, dan perempuan itu memang cantik, merayu anak-anak muda di sana yang berujung seperti itu. Dan anehnya warga sendiri awal-awal itu nggak ada yang berani gerak sama sekali. Semuanya itu kayak seolah-olah itu kena sirep. Padahal Bu Darimah yang nggak punya pasukan, nggak punya apa, cuman pada takut semuanya. Itu yang dirasakan oleh warga, dan warga pun mengakui hal tersebut. Iya ya, kenapa dulu nggak kita tangkap waktu ada? Oh, dulu waktu masih ada di sini, itu tuh nggak ada yang berani gitu. Aku aja takut gitu ya, segen intinya begitu.
Dan ya itulah mungkin salah satu misterinya dari Buddha Rima tersebut. Ini tentu saja nama sudah disamarkan semuanya ya, termasuk Buddha Rima itu juga nama bukan nama yang disebutkan asli oleh Mbak Haryati gitu. Ya, terima kasih Mbak Haryati atas ceritanya. Dan ya terpaksa dipecah menjadi 2 episode gitu ya, karena terlalu panjang. Kalau panjang tenggorokan tuh agak sedikit sakit gitu ya. Jadi maksimal 40 menit lah istirahat dulu, baru lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Haryati, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu udah mantengin cerita ini sampai selesai. Terima kasih banyak kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja orderannya. Terima kasih yang udah bantu ngelarisin. Dan untuk kawan-kawan yang sudah download RIM sebelumnya, yuk kita update gitu ya. Ada update terbaru dari aplikasi tersebut. Aplikasi yang ya seadanya sederhana seperti itu. Memang saya bangun sendiri, benar-benar sendirian. Alhamdulillah boleh dibilang ya udah di titik selesai tahap 1 gitu ya. Nanti kita kembangkan lagi supaya bisa lebih baik lah. Dan tentu saja butuh dukungan kawan-kawan semua untuk meramaikan aplikasi tersebut. Untuk yang belum download ya dicoba masih dengan ya penuh dengan keterbatasan itu ya. Namanya sosial media itu kan kuncinya di konten. Kontennya sendiri belum banyak. Mungkin kawan-kawan itu masih malu-malu dan sebagainya. Dan dari aplikasinya sendiri juga masih banyak batasan. Harap maklum. Itu aja. Terima kasih, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Doa terbaik tadi udah ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Baik episode panjang maupun episode pendek. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.